Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Oke. Eh, Ntar saya coba share screen. Screennya udah kelihatan? Oke. Jadi untuk slide-nya bisa diakses di sini ya teman-teman. Jadi bit.ly uh, AI_seminar. Nanti saya ntar saya kirim di situ aja. Saya kirim di chat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Politeknik Negeri Cilacap, Bapak Ibu, Sivitas Akademik Politeknik Negeri Cilacap dan juga peserta semuanya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman semuanya untuk sharing. Jadi di kali ini saya akan berusaha untuk sharing tentang AI atau Artificial Intelligence, atau nanti untuk selanjutnya di slide selanjutnya saya akan singkat saja dengan AI gitu menyebutnya. Nah, ini kemarin saya dikontak sama Pak Faiz ya kalau nggak salah. Dulu dia junior saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan beliau yang meminta saya untuk mengisi materi ini. Jadi saya sangat siap karena memang sekarang untuk S3 ini saya juga risetnya tentang AI. Jadi mungkin sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Rizhan Mafrur. Saat ini saya sedang berada di Australia, di Brisbane. Saya sedang PhD atau S3 dulu mulai Oktober 2017 dan insya Allah mungkin akan selesai Oktober tahun depan 2021. Jadi saya tinggal di Brisbane sekarang. Riset saya tentang AI dan khususnya di data science. Jadi mungkin kalau nanti tertarik bisa ngobrol-ngobrol atau bisa kontak langsung ke saya. Ntar saya coba full screen. Udah kelihatan ya Mbak ya slide-nya? Oke, siap. Jadi saya mulai ya. Jadi biar teman-teman paham, saya biasanya ngasih pengertian itu berdasarkan contoh saja. Karena biasanya saya nggak tahu ya segmen audien di sini apakah sudah sangat familiar dengan AI apa belum, definisinya seperti apa dan sebagainya. Nah, makanya untuk mempermudah, saya coba ngasih di sini ngasih contoh aja sama teman-teman. Jadi secara tidak sadar sebenarnya AI itu sudah sangat akrab di kehidupan kita. Sudah sangat punya impact yang besar dalam kehidupan kita. Makanya di sini di gambar ini how AI is impacting our lives. Jadi contoh saja paling simple, hampir semuanya saya yakin teman-teman di sini nggak ada yang nggak punya smartphone. Nggak ada yang nggak punya smartphone kan? Ada mungkin punya Samsung, LG, iPhone dan Google Nexus dan sebagainya. Nah, di smartphone itu banyak sekali AI atau AI teknologi yang diimplementasikan di aplikasi-aplikasi smartphone. Salah satu contoh paling gampang misalkan ketika teman-teman ngetik WhatsApp, ngetik pesan, kemudian ada autocomplete, itu adalah peran AI. Salah satu itu paling simple. Bagaimana caranya biar mesin itu bisa mengerti apa yang pengen kita tulis. Ya walaupun autocomplete-nya kadang masih sering nggak jelas gitu kan. Nah itu salah satu. Kemudian ada lagi tentang security dan surveillance atau istilahnya CCTV. Nah kalau di sini kita berkendara di Australia ini, kita misalkan saya nyetir pakai mobil, kemudian saya melanggar lampu merah, nggak ada polisi. Di mana-mana nggak ada polisi di sini. Tinggal besok 1 minggu setelah saya melanggar lampu merah akan ada surat yang ke rumah. Di situ tertulis saya melanggar di mana, dendanya berapa? Dendanya sekitar $400 atau sekitar 4 juta rupiah. Jadi bisa dibeli kambing dapat 2 kambing lah melanggar lampu merah di sini. Nah, itu adalah salah satu teknologi AI. Jadi dia bisa mengcapture kalau orang melanggar lampu merah pakai kamera.
Nah, kemudian ada lagi sosial media platform, IG atau mungkin TikTok yang sekarang lagi ngetrend buat teman-teman generasi Z ya. Nah, di IG itu kalau teman-teman buka explore, nah itu bagaimana Instagram bisa merekomendasikan konten ke teman-teman sekalian. Itu based on biasanya apa yang kalian suka, apa yang kalian sering lihat, apa yang kalian likes, apa yang kalian follow gitu. Itu juga AI. Kemudian navigasi. Teman-teman lagi nyetir, buka aplikasi Google Map, kemudian dari sini dari lokasi teman-teman ke lokasi tujuan. Kemudian Google Map bisa menghitung atau bisa mengkira-kira the fastest path atau jarak paling cepat gitu, jarak paling efisien. Nah, itu juga AI. Nah, ini kalau semuanya saya bahas itu contohnya banyak sekali. Kalau yang sekarang lagi ngetren ada Tesla ya. Tesla sudah bikin autonomous vehicle atau istilahnya mobil. Jadi mobil yang nggak ada supirnya. Nah, itu udah semakin keren. Nanti apalagi ada smart home, kita bisa misalkan nyalain lampu, matiin lampu hanya dengan voice command, misalkan just turn on the light, turn off the light, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh AI di e-commerce, di Amazon. Ketika teman-teman belanja di Amazon, ada rekomendasi untuk beli apa. Kemudian banking service juga banyak sekali di sana. Di banking itu biasanya AI dipakai untuk deteksi fraud detection. Jadi ketika misalkan ada orang yang mau pinjam uang ke bank, itu nanti bank dia punya sistem untuk mendeteksi apakah orang ini bakal nantinya ke depan akan kredit macet apa enggak gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi sangat banyak sekali. Makanya saya nggak perlu jelasin definisi AI, saya hanya ngasih example aja bahwasanya AI itu sudah sangat akrab di kehidupan kita. Nah, kemudian ini adalah sejarah AI. Jadi AI itu udah mulai dari 1943, jadi sudah lama banget. Jadi sebenarnya konsep AI sendiri itu, kenapa orang itu pengen bentuk kayak artificial intelligence dari kata-katanya sebenarnya sudah gampang ya. Artificial intelligence artinya kecerdasan buatan. Kalau dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Yaitu bagaimana bisa sebuah komputer itu bisa seperti kita, seperti manusia. Bisa mengerti bahasa kita, bisa melakukan apa yang kita lakukan gitu. Nah, itu yang dimaksud, yang diinginkan oleh orang-orang. Makanya disebut sebagai bagaimana caranya biar AI itu bisa seperti manusia. Nah, itu terlahir konsep itu sudah sejak 1945, kemudian nanti ada Turing machine. Ini juga sebenarnya sejarah komputer itu sendiri. Kemudian di 74 sampai 80 ini bukan Winer ya, tapi Winter. The first AI Winter. Maksudnya itu adalah penurunan. Jadi ketika misalkan AI itu berkembang, seperti mungkin teman-teman pernah dengar istilah deep learning gitu kan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Ada istilah deep learning. Nah, konsep deep learning itu sebenarnya sudah lama banget. Tapi baru nge-boom atau baru populer sekarang ini karena kemampuan hardware yang semakin bagus. Jadi sekarang hardware-nya semakin bagus, RAM-nya semakin bagus, prosesornya semakin bagus, dan ada GPU namanya Graphic Processing Unit yang semakin bagus. Nah, makanya akhirnya algoritma-algoritma atau ide-ide yang dulu sempat mati, sempat vakum gitu, akhirnya bisa ditumbuhkan lagi gitu. Nah, ini adalah sejarah singkatnya ya. Jadi dari mulai pertama orang ngonsepin AI sampai sekarang ada Google Now 2012, kemudian ada chatbot, kemudian ada Amazon Echo. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu pernah nyoba apa enggak, Amazon Echo itu kayak voice command untuk smart home. Jadi kalian bisa beli Amazon Echo, kemudian dipasang di rumah, dikonekkan ke listrik, kemana-mana gitu, ke lampu gitu. Jadi nanti bisa buat voice command untuk smart home. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang masalah GPU dan sebagainya, Graphic Processing Unit, dan kenapa dulu AI sempat vakum kemudian sekarang nge-boom lagi atau sekarang populer lagi. Sebenarnya ada dua faktor yang membuat AI itu semakin besar seperti sekarang. Yang pertama itu adalah cloud, yang kedua itu adalah GPU, Graphic Processing Unit. Saya yakin lah teman-teman di sini pasti udah belajar ya, ada namanya, kalau apalagi di Politeknik ya, pasti udah belajar kalau dalam konsep prosesor itu ada CPU, ada GPU kan. CPU itu Central Processing Unit yang biasanya untuk kalkulasi, yang sifatnya itu sekuen, perhitungannya itu berurutan. Kalau GPU itu Graphic Processing Unit itu biasanya untuk yang paralel. Nah, GPU itu biasanya dipakai untuk teman-teman yang suka ngegame.
Di sini biasanya kalau teman-teman yang suka ngegame biasanya akan beli komputer atau PC atau laptop yang spek GPU-nya itu bagus. Misalkan mereknya Nvidia GeForce berapa gitu. Nah, GPU yang biasanya buat ngegame itu kan memang bagus untuk rendering karena dia cara kerjanya itu secara paralel, nggak serial seperti CPU gitu kan. Nah, perkembangan GPU itu semakin bagus, semakin kesini, makanya itu juga yang membuat AI itu semakin bagus karena AI itu butuh data yang sangat banyak, variabelnya sangat banyak, kemudian nanti ada training, ada macam-macam. Nah, itu membutuhkan proses yang harus secara paralel gitu. Makanya dengan perkembangannya GPU itu dengan perkembangannya GPU itu akan sangat membantu gitu. Cuman GPU itu sekarang memang masih sangat mahal gitu. Memang sangat mahal. Jadi teman-teman yang hobi ngegame tahulah kalau misalkan mau beli PC gamer gitu mesti PC-nya agak mahal. Dan untuk misalkan mau upgrade GPU itu mesti mahal gitu. Apalagi kalau misalkan kita pengen bikin server yang isinya banyak sekali GPU gitu, itu akan sangat mahal lah. Nah kemudian ini kenapa ya cloud gitu? Jadi kenapa AI itu semakin great seperti ini? Itu karena dua tadi, yaitu karena cloud dan karena CPU. Dan kenapa cloud gitu? Nah saya yakin teman-teman di sini juga paham tentang konsep cloud kan. Jadi kalau kita misalkan bahkan sekarang ini kan kita semuanya running on the cloud kan, online dan sebagainya. Dan ketika misalkan teman-teman punya aplikasi Gojek, teman-teman install aplikasi Gojek di smartphone teman-teman, install aplikasi Gojek. Ketika install aplikasi Gojek, aplikasi itu size-nya kan sangat kecil, paling berapa mega sih, ya enggak? Sebenarnya inti dari aplikasi itu kan di cloud, bukan di smartphone kita. Smartphone kita itu hanya client side. Nah intinya di cloud, di prosesnya semuanya di cloud. Nah ada beberapa benefit kenapa harus cloud gitu kan. Nah cloud itu kan always up gitu kan, dia nggak mati gitu, nggak ada itu cloud baterainya habis atau apa, karena mereka sistemnya udah bikin servernya udah sangat luar biasa, misalkan kayak Amazon Cloud atau Google Cloud gitu kan. Kemudian secara cost sebenarnya lebih murah. Secara cost itu lebih murah, secara biaya lebih murah dibanding kita bikin sendiri gitu. Kemudian tentu misalkan gampang untuk upgrade softwarenya, kita nggak perlu nge-setup, nggak perlu masang jaringan dan sebagainya. Nah ini salah banyak sekali benefit dari cloud. Nah kemudian tadi saya bilang GPU itu sangat mahal kalau kita beli. Tapi ketika kita pakai cloud service jadi murah gitu. Makanya dengan adanya cloud ini GPU itu available dan affordable, istilahnya itu lebih murah gitu. Nah jadi kalau misalkan kita pengen mau coding AI, kita pakai cloud aja, walaupun itu bayar, nanti hitungannya bayarnya akan lebih murah dibanding misalkan kita beli GPU gitu, seperti itu, atau kita beli PC gamer gitu. Nah ini ada beberapa popular cloud service for AI. Nah saya mention ada 3 ya, cuman sebenarnya masih banyak banget, cuman ini 3 ini yang paling populer. Yang pertama itu Amazon Web Service, ini pemain pertama yang cukup gede sampai sekarang ya. AWS, Amazon Web Service, ada Google Cloud Platform, kemudian ada Microsoft Azure. Nah saya nggak tahu teman-teman pernah pakai apa enggak, tapi nanti saya coba kasih singkat-singkat saja. Jadi nanti mungkin lebih banyak didiskusi. Nah jadi kalau teman-teman mau belajar cloud atau misalkan tertarik dengan AI, kalau teman-teman mau coding AI itu pasti butuh cloud. Nggak mungkin kalian teman-teman itu coding di PC kalian. Apalagi misalkan spek komputer kalian itu masih pakai CPU yang misalkan standar gitu, atau nggak punya GPU gitu, nanti akan susah gitu. Karena nanti akan takes time untuk codingannya. Nah jadi nggak ada salahnya teman-teman sudah mulai belajar cloud gitu, entah itu pakai AWS, AWS, Amazon Web Service, atau Google Cloud Platform, atau Microsoft Azure. Nah, jadi kalau teman-teman belajar itu nggak akan ada salahnya, karena mulai tahun ini itu Google itu sudah buka data center di Jakarta. Jadi ini sudah kelihatan banget kalau market Indonesia itu sedang diperebutkan antara Google, Amazon dan Microsoft. Amazon udah punya data center di Singapura, Google udah bikin di Jakarta. Jadi ini sudah kelihatan nanti arahnya ya. Nah makanya harus buru-buru ini. Kita itu Indonesia sangat kurang SDM gitu. Buktinya misalkan teman-teman dari Gojek,
Bukalapak, Tokopedia itu mereka banyak meng-hire misalkan teman-teman dari India gitu, karena SDM-nya sangat kurang gitu. Nah makanya di sini teman-teman harus semangat, apalagi yang memang sudah masuk atau punya passion di IT gitu. Nah ini Google Cloud itu bikin data center di Jakarta. Nah ini contoh-contoh produk dari Google Cloud Platform. Ini saya kasih bayangan aja. Jadi ada namanya produk itu storage, Google Storage. Jadi kalau kita pengen nyimpan data di cloud gitu aja. Google Storage. Nah ini ada macam-macam, ini nanti mungkin bisa teman-teman gali lagi. Kemudian ada lagi ingestion. Ingestion itu untuk mengingest data, untuk memasukkan data. Kayak misalkan kayak aplikasi Gojek, dia pakai Google Cloud Platform, Gojek itu pakai GCP. Nah dia butuh istilahnya service yang untuk mengingest gitu kan. Jadi kayak ketika data itu dari smartphone atau data dari server ke mobile gitu. Jadi saling ada data yang keluar, ada data yang masuk, itu ingest itu masuk gitu. Nah kemudian ada analitik. Nah untuk menganalisis data yang sudah ada di cloud. Kemudian ada machine learning. Di sini library-nya ada banyak sekali. Ada TensorFlow, ada Cloud ML, ada yang ML machine learning model yang sudah ready, yang sudah tinggal kita pakai di Google Cloud Platform juga ada. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen buat chatbot gitu aja ya, yang berbahasa Inggris, terutama kalau bahasa Indonesia masih jelek di Google. Nah mau bikin chatbot gitu aja, tinggal konekin ke API ini Google Language aja, ML Language namanya. Nah ini di sini kita sudah tinggal make gitu, nggak perlu training, nggak perlu apapun gitu. Nah kemudian ini ada serving dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh produk dari Google Cloud Platform. Ini saya nggak ngiklan, cuman ini harus teman-teman pelajari gitu. Nah kemudian ini contohnya misalkan machine learning framework. Bagi teman-teman yang memang tertarik ke AI, mesti pernah dengar ada istilahnya TensorFlow. Ini untuk deep learning dan sangat terkenal gitu. Kemudian ini ya, misalkan untuk tadi yang saya bilang itu Google untuk language itu Cloud Translation API Cloud Natural Language API ini untuk yang chatbot gitu. Kalau translation untuk translate. Nah ini adalah pre-trained ML model, jadi ready to go. Jadi kita tinggal pakai aja ada yang kita tinggal pakai, ada yang kita harus nge-training sendiri, datanya kita masukin sendiri. Kemudian ada yang benar-benar kita coding, full coding, itu juga mereka menyediakan platformnya. Nah, karena topiknya adalah AI dan aplikasinya, saya ingin mencoba untuk ngasih study case. Nah, di sini study case-nya Gojek. Soalnya siapa sih yang di Indonesia yang nggak tahu dengan Gojek gitu kan? Nah, aplikasi Gojek ini dia pakai Google Cloud Platform, cloud providernya. Dia Gojek ini pakai GCP. Kemudian apakah Gojek pakai machine learning di layanan aplikasinya? Yes, tentu. Nggak mungkin nggak ada ML itu di sana. Nah, kemudian contohnya machine learning yang dipakai di Gojek, fastest route for driver. Jadi ketika driver itu mau nganter atau mau jemput, biasanya nanti dikasih mapnya yang paling cepat gitu. Itu pakai AI jelas atau machine learning. Kemudian ada namanya forecasting driver demand. Nah itu juga ada pasti Gojek itu pasti dia punya prediksi di mana demand yang paling tinggi kemungkinan pada jam-jam tertentu gitu, sehingga nanti akan meminta si drivernya untuk ke sana gitu mungkin. Kemudian ada dynamic pricing. Nah pernah nggak misalkan teman-teman pakai aplikasi Gojek? Saya sih dulu pas di Bogor sering. Itu dynamic pricingnya itu berganti-ganti, depend on ketika traffic jam, ada macet, atau ketika misalkan lagi rush hour, lagi jam-jam berangkat ke kantor atau pulang ke kantor, itu biasanya harganya pasti akan naik gitu. Karena di situ kan ada macet, kemudian lagi rush hour, antara demand-nya banyak, kemudian si yang punya yang drivernya sedikit gitu mungkin. Jadi nanti akan ada price-nya akan naik gitu. Jadi harganya nggak selalu sama gitu. Jadi saya misalkan pergi dari Bogor ke Jakarta gitu kan, naik GoCar gitu atau GrabCar gitu dari Bogor ke Jakarta. Ketika rush hour sama enggak itu biasanya beda harganya gitu. Nah itu pakai AI, pakai machine learning gitu. Nah ini study case Gojek ya. Nah ini teman-teman bisa dibuka ini. Jadi Gojek using machine learning for forecasting and dynamic pricing. Ini di websitenya Google Cloud Platform. Nah ini bisa teman-teman bisa lihat nih. Gojek itu, ini saya padahal ngambil tahun 2016 ini laporan tahun 2016. Gojek itu memanage lebih dari 5 tera data per hari gitu. Datanya itu data apa? Data ping itu sebenarnya.
Jadi ini contoh kasusnya ini ya. Jadi Gojek server Gojek itu dia kan harus tahu lokasi drivernya secara presisi. Presisinya harus benar-benar gitu kan, lokasinya di mana dan sebagainya untuk mengirim ke kliennya, mengirim ke kita sebagai penggunanya, oh drivernya sudah nyampe mana sih gitu. Nah itu dia akan ngeping drivernya, kayak kita misalkan ping google.com gitu untuk ngecek koneksi internet. Jadi akan ngeping terus per 10 second untuk mengetahui posisi drivernya misalkan secara real time. Nah Gojek itu ada sekitar 6 juta ping per menit, bayangin 6 juta ping per menit dan 8 miliar ping per hari, dan itu datanya disimpan itu. Makanya kenapa datanya bisa gede banget gitu. Nah ini ya, Gojek itu bisa menjerit data sampai 5 tera setiap harinya. Nah ini datanya untuk yang update sekarang nggak tahu, ini data 2016 kalau nggak salah. Data 2016 atau 2017, jadi sekarang pasti lebih gede lagi. Nah ini salah satu contoh dari arsitekturnya di Google Cloud Platform. Misalkan kita punya aplikasi semacam kayak Gojek gitu. Nah ini data ingestion-nya itu pakai Cloud PubSub namanya. Jadi ketika kita ngeping user, ketika usernya ngerespon dan sebagainya, itu ingestion, itu pakai PubSub namanya, event messaging istilahnya. Kemudian nanti di sana akan ada data processing. Sebelum diproses secara matang kan harus di pre-processing dulu pakai Cloud Data Flow dan sebagainya. Kemudian untuk data storage-nya pakai BigQuery sama Cloud Storage. Untuk advanced analytic-nya misalkan pakai TensorFlow, kemudian pakai visualisasinya pakai Data Studio dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh case aplikasi Gojek dengan AI-nya gitu. Ini hanya salah satu contohnya saja. Nah, oke. Tadi kan saya sudah ngenalin tentang Google Cloud Platform. Nah, bagaimana kalau teman-teman mau belajar ini gitu? Nah, biasanya teman-teman Indonesia itu saya cukup kasihan karena kendalanya biasanya di kartu kredit. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bisa daftar, tinggal register aja pakai email Gmail kalian ke Google Cloud Platform. Mereka itu menyediakan $300 free credit. Jadi sistem Google Cloud Platform itu pay as you go. Jadi kita bayar berapa itu tergantung dengan apa yang kita pakai gitu. Jadi tagihannya kayak semacam apa ya? Pasca bayar lah kalau di pulsa ya. Jadi bukan prepaid tapi pasca bayar. Jadi kita nanti di akhir bulan nanti tagihan sesuai dengan apa yang kita pakai gitu. Nah, ketika kita register ke Google Cloud Platform, dia ngasih $300 loh kredit. Tapi ya kita harus masukkan kartu kredit kita. Saya nggak tahu apakah kartu debit bisa apa enggak, valid apa enggak. Mungkin teman-teman bisa nyoba gitu. Nah, ini untuk cost untuk belajar sih. Nah, kemudian ada AWS atau AWS, itu juga dia nawarin namanya free juga kayak si GCP. Nah dia free itu selama 1 tahun, tapi ada batasan hournya. Jadi misalkan mau pakai server, mau bikin server, itu ada batasan hournya berapa maksimum gitu. Nah dia juga nawarin free juga, tapi juga harus punya kartu kredit ketika daftar gitu. Nah saya nggak tahu juga apakah debit bisa apa enggak, nanti teman-teman bisa cek. Ini kan student blocker, kalau teman-teman masih student biasanya masalahnya itu di credit card untuk mencoba Google Cloud Platform atau Amazon Web Service. Nah, cara lain itu ada. Nah, saya kan udah ngasih slide-nya nih ke teman-teman, nanti tinggal diklik aja nih. Saya sudah ngasih slide-nya tadi di chat, teman-teman bisa dicek di chatnya. Saya sudah ngasih slide-nya bit.ly/ai_seminar, nanti slide-nya dibuka, ini linknya bisa diklik aja. Ada beberapa cara, termasuk sekarang karena lagi COVID itu Coursera itu ngasih beberapa course itu gratis yang tadinya berbayar dikasih gratis, dan kalau kita selesai on time kita dapat sertifikat. Ini salah satu contoh sertifikat yang saya dapat. Ini gratis, padahal tadinya bayarnya sekitar berapa ya? Cukup mahal, tapi dikasih gratis karena lagi pandemi ini. Ini nanti teman-teman bisa baca di blog saya ini, di linknya tinggal diklik. Nah, ketika teman-teman bisa mendaftar di course ini, nanti teman-teman akan mendapatkan akses ke Google Cloud Platform secara gratis. Jadi bisa nyobain cloud service, bisa nyobain AI-nya dan sebagainya. Nah, itu kelebihannya. Untuk lebih lanjut nanti teman-teman bisa baca blognya saya, linknya yang sudah saya kasih di slide. Biar nanti di sini kita maksimalkan untuk diskusi saja. Kemudian cara yang kedua untuk belajar AI di cloud itu pakai Kaggle. Saya nggak tahu teman-teman di sini pernah dengar Kaggle apa enggak. Nanti mungkin kita bisa diskusi. Nah, Kaggle ini tinggal dibuka aja websitenya kaggle.com. Itu adalah platform untuk kita belajar AI, untuk belajar data science, untuk belajar machine learning dan sebagainya, untuk coding tentang ML, tentang AI gitu kan di Kaggle. Kemudian nanti kita bisa
bisa run di Kaggle. Nah, kenapa kita butuh Kaggle seperti ini? Seperti tadi yang saya bilang, GPU. Jadi kalau kita mau pakai deep learning itu kita butuh GPU. Dan sekarang ada yang lebih baru lagi namanya TPU, Tensor Processing Unit. Itu untuk tensor proses. Jadi ada TensorFlow gitu kan. Nah, GPU Graphic Processing Unit ini kan kita nggak punya kalau yang gede gitu kan. Di Kaggle itu kita dapat free, tapi ada maksimum kuotanya. Misalkan kita hanya boleh ngeran satu kali di satu waktu, kemudian dalam sehari itu misalkan maksimum berapa hour kita pakai GPU-nya gitu. Nah, ini sangat-sangat resource yang sangat luar biasa, bisa kita coba, bisa kita pakai, bahkan gratis, nggak ada bayarnya gitu. Selain Kaggle itu juga ada namanya Google Colab. Google Colab ini sama mirip kayak Kaggle persis. Jadi kita coding AI, coding ngetraining data, kemudian ngetraining model AI, kemudian testing dan sebagainya bisa pakai Google Colab ini. Ini sangat menarik dan dia juga ada GPU-nya dan gratis. Kita bisa pakai. Tapi kalau misalkan kita mau lebih ini lagi bisa upgrade gitu. Nah, kemudian ini tadi kan kayak kompleks banget gitu kan di cloud dan sebagainya. Contohnya juga Gojek, aplikasi yang sudah sangat gede banget. Nah, mungkin saya coba ngasih contoh ide yang sangat simple. Ini dulu ide-ide yang saya kerjakan waktu S1. Nah, mungkin akan sangat relevan dengan teman-teman waktu S1 dan S2. Ini ketika saya S1 tahun 2012, saya pernah bikin riset tentang aksara Jawa recognition. Jadi bagaimana caranya bisa mengidentify aksara Jawa atau aksara Jawa. Nah, saya sudah lupa ini apa ya, ho ya. Orang Jawa tapi udah lupa ini. Nah, dulu nggak tahu ini ho apa, saya udah lupa, udah malu jadinya. Dulu saya tahun 2012 itu saya itu bikin bagaimana merecognize aksara Jawa, kemudian nyoba itu di Plang-Plang Malioboro di Jogja kan. Ada tulisan-tulisan Jawa itu bisa itu di-scan pakai kamera, terecognize apa enggak, kebaca apa enggak gitu. Itu menarik sekali, sangat apa ya? Bagi teman-teman yang suka yang kayak gini, sangat curious dengan hal kayak gini pasti akan senang. Nah, kemudian yang 2012 lagi, nah kalau ini teman-teman yang cowok ini pasti seneng banget ini. Dulu pas saya presentasi sampai rame banget, yaitu nudity blocker. Istilahnya 2012 itu saya pernah deteksi gambar porno. Jadi fokusnya itu, kan kadang itu kita misalkan lagi cari-cari googling atau apa gitu kan ke website, tiba-tiba di website itu ada iklan yang agak senonoh dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya biar kita itu bisa ngeblok gitu iklan-iklan itu gitu. Nah, saya dulu nyoba di Android sama di web browser pakai Firefox add-ons waktu itu. Nah, itu ngeblok ngeblok gambar-gambar pornografi gitu. Terbatas pada gambar aja. Jadi kayak teks dan sebagainya enggak. Jadi belum gitu. Jadi dulu saya pernah riset seperti itu. Kemudian saya juga diajak riset sama salah satu dosen itu tentang breast cancer atau kanker payudara. Jadi ada gambar-gambar citra orang yang terkena kanker payudara dengan yang enggak, kemudian nanti di training, kemudian di testing nanti untuk mendeteksi sejak dini kanker payudara. Nah, ini bahkan ada startup di India itu yang dapat funding yang gede banget gitu karena ini bikin aplikasi seperti ini. Kemudian waktu S2, saya dulu S2 di Korea di Chonam National University. Nggak tahu teman-teman di sini udah tahu apa belum? Biasanya kalau dengar Korea biasanya cukup excited, teman-teman suka banget sama Korea. Jadi saya di Korea tahun 2013 sampai 2015. Di Korea saya pernah bikin project namanya Wi-Fi Hanover. Wi-Fi Hanover itu teman-teman kan pasti punya banyak Wi-Fi ini di ruang kelas atau di Politeknik Negeri Cilacap ya. Nah, bagaimana ketika kita jalan dari Wi-Fi yang satu ke Wi-Fi yang lain, itu koneksinya nggak terputus gitu. Jadi ketika berganti channel itu, ketika berganti ini koneksinya nggak terputus. Nah, itu Wi-Fi Hanover namanya. Nah, kemudian saya juga di S2 juga pernah tentang Twitter sentiment. Waktu itu 2014 lagi Pilpres Jokowi dengan Prabowo, dan itu saya juga meneliti tentang sentimen waktu itu. Jadi apakah ada deteksi akun bot sama akun organik yang ketika nge-tweet tentang presiden election gitu kan, tentang kampanye itu presidensial gitu kan, mana yang bot, mana yang enggak gitu saya deteksi. Dan 2014 saya juga di sana proyeknya tentang smart home. Seperti yang tadi saya bilang, bagaimana caranya biar rumah itu bisa memahami behavior dari yang punyanya, penghuninya gitu. Jadi waktu itu saya pakai
sensor-sensor di smartphone, accelerometer, gyroscope dan sebagainya. Jadi ketika orang location dan sebagainya, orang itu ketika dia jalan sebelum masuk ke rumah, otomatis pintu itu akan terbuka karena dia bawa smartphone-nya. Kemudian ketika orang itu duduk di depan TV, TV-nya akan otomatis menyala gitu. Jadi kayak gitu waktu 2014. Itu risetnya disponsori dari LG waktu itu. Kemudian saya juga risetnya tentang behavior. Jadi saya mengkoleksi data atau mengambil data dari banyak sekali student di Chonam waktu itu, di Chonam National University, banyak sekali student yang install aplikasi kami. Kemudian datanya kami ambil data-data chatnya terencrypt tapi behaviornya. Kalau chatnya kan itu privacy ya. Kemudian kapan dia teleponan, kapan dia SMS-an, kapan dia chat, kemudian kapan dia pakai aplikasi Kakao, misalkan kapan dia ngecharge HP dan sebagainya, semua itu data kita koleksi, kemudian kita olah, kemudian kita bikin model yang mana nanti bisa mengidentify behavior orang itu gitu. Jadi kalau misalkan sekarang itu kan kalau kita punya HP, kalau kita punya smartphone seperti ini, kadang untuk login kan masih pakai PIN, kemudian pakai sidik jari atau apa. Nah, ke depan itu pengennya pakai behavior aja. Jadi smartphone itu bisa tahu kalau dia sedang tidak dipakai oleh penggunanya. Makanya dia akan keep lock. Tapi ketika dia diambil sama penggunanya dan tahu itu behavior penggunanya, maka dia nggak akan ngunci gitu. Itu contohnya seperti itu. Itu tahun 2014 saya riset seperti itu. Nah, jadi ini adalah ide-ide riset, ide-ide yang sangat simple. Mungkin teman-teman bisa mencoba di sana nanti. Bahkan saya juga punya source code-nya, tapi tentu sudah agak mungkin cukup lumayan basi nanti ya. Karena codingannya kan mesti udah jadul banget. Ini teman-teman bisa akses di GitHub saya. Jadi ada pengenalan aksara Jawa, ini dulu pakai LVQ, nama algoritmanya Learning Vector Quantization, Adult Content Blocker. Saya pakai OpenCV untuk Android waktu itu, implementasi di Firefox add-ons, Twitter mining, bot versus organic tweet. Ini ada di dolanan Twitter, kemudian human behavior recognition dan classification itu ada di ini RFun. Waktu di S2 saya dulu pakai bahasa R namanya untuk ininya. Nah, ini disclaimer ya. Jadi kodenya pasti sudah jadul, sudah nggak update gitu. Jadi ketika di-download, di-run mungkin akan banyak error gitu. Mungkin misalkan pakai Python juga, Pythonnya mungkin waktu itu masih 2.7, yang sekarang majority sudah pakai 3 poin sekian. Oke, jadi review ya. Tadi saya sudah sampaikan ada history of AI, kemudian cloud and GPU, itu 2 factors that make AI great. Kemudian popular cloud service for AI ada Google Cloud Platform, Amazon Web Service, dan Microsoft Azure. Kemudian contoh bener-bener real kan Gojek ya, kita tahu Gojek dan itu example dia pakai AI untuk apa saja. Kemudian saya juga udah nyampein ada AI Project IDEA example yang dulu saya pernah lakukan. Nah, kemudian tadi saya ngomong ada AI, ada machine learning, ada deep learning, sebenarnya itu gimana sih gitu. Nah, ini sering yang ditanya. Nah, ini adalah diagram Venn-nya. Jadi AI itu lebih besar gini ya. Di dalam AI itu ada machine learning. Sebenarnya di luar sini itu ada namanya istilahnya automation. Jadi bagaimana caranya biar semuanya itu bisa diotomasi gitu kan, automation. Nah, di dalam automation itu ada AI. Nah, di dalam AI itu ada machine learning, di dalam machine learning itu ada deep learning gitu. Nah, deep learning kan lagi ngetren sekarang. Nah, kemudian machine learning itu ada banyak sekali. Makanya teman-teman di sini kalau mau belajar itu sangat-sangat luas dan prospek pekerjaan, prospek karir ke depan itu sangat-sangat tinggi. Ini contoh machine learning yang populer, yang sering dipakai. Jadi ada machine learning itu ada 3 bagian ya. Kayak ada 3 mazhab gitulah. Unsupervised learning, supervised learning, sama reinforcement learning. Jadi kalau disingkatnya itu supervised learning itu, jadi kita harus nge-training. Jadi gini, misalkan kita punya data foto ya, data foto anjing dan kucing. Ada 20 data foto anjing, 20 data kucing gitu kan. Nah, 20 data anjing sama 20 data kucing ini 10 data anjingnya kita ambil, 10 data kucingnya kita ambil. Kemudian kita bikin model, kita training itu pakai data yang 10 itu tadi, 10 kucing, 10 anjing. Nah, kita training modelnya sampai modelnya itu bisa ngerti, oh ini gambar anjing, oh ini gambar kucing. Nah, kemudian 10 data sisanya, 10 data anjing, 10 data kucing sisanya yang nggak dipakai training itu buat testing. Karena kan dia belum pernah dipakai untuk training nih. Apakah dia nanti akurasinya akan deteksi kucing sama anjingnya bagus apa enggak.
Nah, itu supervised learning, jadi ada trainingnya. Ada unsupervised learning. Unsupervised learning itu nggak perlu data training, nggak perlu data anjing. Itu contohnya di clustering. Jadi kalian punya data semua banyak gitu kan, data hewan-hewan apa, nanti otomatis dia akan mengcluster data-data berdasarkan dengan ciri-ciri tertentu sesuai dengan algoritmanya. Misalkan ya kalau gampangnya sih misalkan kayak angka ya, kita punya cuman huruf, misalkan kita cuman punya huruf ABC gitu kan, ada 3 huruf ABC, A-nya ada 30, B-nya ada 40, C-nya ada 50 gitu. Dan kita sebenarnya nggak tahu gitu ABC ini. Kita masukin aja algoritma clustering, misalkan K-means clustering, dan dia akan otomatis akan mengcluster menjadi 3 cluster A, B, C, karena kan sesuai dengan mirip-miripnya huruf itu. Itu unsupervised learning. Ada lagi reinforcement learning. Reinforcement itu cukup baru. Itu biasanya dipakai di game. Jadi ada namanya reward dan punishment. Jadi kalau dia jadi kayak active learning. Jadi ketika dia benar, dia akan kasih reward. Ketika dia salah, dia akan kasih punishment atau ya semacam punishment gitu. Jadi dia nanti akan belajar. Itu namanya reinforcement learning. Nah, ini yang terakhir deep learning ya. Ini yang lagi ngetrend sekarang. Nah, deep learning itu ada 3 yang cukup populer. Rata-rata di mana-mana di 3 inilah. Jadi kalau ada yang kecil-kecil cabang-cabang itu juga rata-rata masuknya di 3 ini. Ada namanya deep neural network, itu ya deep learning pada umumnya. Disebut deep learning karena ini memang deep ya. Jadi layernya itu hidden layernya banyak. Ini misalkan contohnya ada berapa layer nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 layer gitu. Nah, deep neural network, kemudian ada convolutional neural network. Nah, ini biasanya dipakai untuk image, khusus untuk image. Ini bagus banget akurasinya dan sebagainya. Kemudian ada namanya recurrent neural network. Ini biasanya dipakai untuk translation, chatbot dan sebagainya, untuk bahasa atau untuk time series data gitu. Karena dia kayak ada hubungan antara kejadian sebelumnya, previous event, dan after current event dan nanti future event gitu. Itu pakainya recurrent neural network. Nah, jadi ini contoh deep learning ya. Nah, kemudian di sini saya kan sedang PhD di bidangnya itu data science. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar atau apa, kalau mau belajar AI harus sekolah atau misalkan belajar data science dahulu dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya data science itu seperti ini. Jadi saya kan dulu backgroundnya dari IT, saya lulus S1 di IT, S2-nya juga masih di IT. Saya S2 di sana ngambil machine learning dan AI di departemen computer science. Jadi saya ngerti software development, saya ngerti machine learning di sini kan. Nah, tapi karena saya bukan dari matematik, jadi kadang matematik sama statistikanya itu agak lemah gitu. Padahal itu juga harus. Intinya deep learning, intinya machine learning isinya nanti matematik semua. Aljabar linier dan sebagainya, kalkulus dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada namanya traditional research, itu kayak research research operation, optimization gitu, kayak gini. Optimal, bagaimana cari cara yang optimal dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga domain atau business knowledge. Nah, ini juga perlu, penting. Jadi ketika kita paham AI, ketika kita paham machine learning, kan itu field ini nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya dipakai untuk sesuatu hal. Contoh untuk dalam hal bisnis, dalam hal finance, dalam hal misalkan healthcare, tentang kesehatan. Makanya kita harus kolaborasi dengan teman-teman dari dokter, atau kita kolaborasi teman-teman dari bankir gitu untuk di finance dan sebagainya. Atau kita juga at least harus ngerti gitu tentang term dan tentang hal-hal di bisnis, di finance, di healthcare ketika kita pengen mengimplementasikan kemampuan AI kita ke sektor itu gitu. Nah, itu sih. Kemudian ini saya sebenarnya punya study case, tapi kayaknya kita skip aja. Bagaimana kita misalkan digit recognition, bagaimana kita nge-identify angka 1 sampai 9 gitu kan. Ada gambar angka 1 sampai 9, bagaimana kita membuat model, kemudian training, kemudian men-testingnya, kemudian melihat akurasinya. Nah, ini saya sudah menyiapkan sebenarnya, cuman waktunya pasti nggak sempet. Ini contohnya codingannya ini pakai Python, ini untuk nge-load model, kemudian ini untuk ngetesnya, dan ini sudah ada di video. Jadi tutorialnya nanti teman-teman bisa diklik aja nih. Simple way to deploy machine learning model to cloud. Nah, ini saya sudah bikin videonya. Jadi teman-teman bisa tinggal diakses aja biar tahu. Di sini juga saya pakai Amazon Web Service untuk cloud service-nya. Nah, untuk selanjutnya saya juga punya channel di YouTube, namanya Rizchan Lab nih, youtube.com/Rizchan Lab. Tinggal diakses aja sekarang dan teman-teman bisa subscribe karena saya cukup aktif
share video tutorial terkait dengan cloud, terkait dengan AI, machine learning, dan Python. Ini udah sejak 4 tahun yang lalu ini. 4 tahun yang lalu view-nya juga udah lumayan nih. Kalau yang belajar Python yang basic ini malah banyak view-nya. Tapi kalau yang kayak cloud kayak gini belum populer di Indonesia. Mungkin nunggu 5 tahun lagi ini baru orang-orang nyari ini pasti. Jadi kayak gitu, kita memang cukup tertinggal ya. Kita harus akui, dan harusnya teman-teman yang di IT itu harus bisa lebih cepat ke depan gitu. Karena memang kita cukup tertinggal. Oke. Dan ini kontak saya. Bagi yang mau nanti diskusi, mau apapun bisa DM saya. Saya pakai IG. Saya nggak ngasih link Facebook dan sebagainya karena di sini kayaknya majority generasi milenial ke bawah ya, generasi Z ya. Jadi mungkin mainnya Instagram. Cuman saya belum punya TikTok sih. Jadi Instagramnya Rizcan Lab. Teman-teman bisa follow. Saya juga sering aktif nge-share tentang info beasiswa bagi teman-teman yang mau lanjut S2, S3 ke luar negeri. YouTube-nya Rizcan Lab. Kemudian saya juga punya website yang khusus untuk tentang Python Data Science. Itu Python pydatascience.org. Nah ini sebenarnya saya pakai ORG itu biar jadi komunitas gitu loh. Cuman entah kenapa memang itu yang tadi saya bilang, kita ketinggalan jauh ke belakang dan nyari orang yang capable di situ itu dikit gitu. Soalnya kalau saya misalkan ke Jakarta, ke Jogja, ketemu coder-coder yang software engineer yang keren-keren gitu, rata-rata ya itu aja gitu, ketemunya ya itu aja gitu. Agak sedih sih karena kita memang SDM-nya masih kurang. Nah nanti ke depan harapannya sih pythondatascience.org ini bisa jadi komunitas data science yang menggunakan Python di Indonesia gitu. Jadi teman-teman bisa buka. Kemudian sekarang saya juga sedang merintis startup namanya viswa.id. Jadi startupnya ini tentang data. Jadi bagaimana saya bisa membantu teman-teman UMKM yang dia misalkan punya data di Facebook Ads karena dia ngiklan di Facebook, punya data di Google Ads karena dia ngiklan di Google, punya data di Shopee karena dia jualan di Shopee dan Tokopedia, tapi semuanya kan terpencar-pencar. Untuk reporting bulanan kan mereka harus manual satu-satu. Nah, Viswa ini mencoba untuk mengintegrasikan semuanya. Jadi nanti ada dashboard reporting per bulannya, itu akan sangat gampang buat teman-teman UMKM yang punya bisnis. Nah ini startup kami, viswa.id, ini juga baru tahun ini saya mulai. Sekarang posisi lagi ngedevelop prototype, usernya sudah ada beberapa yang tertarik untuk pakai produk ini. Kalau ada waktu nanti mungkin saya tunjukin demo ya di Kaggle sama di Google Colab. Mungkin itu saja sih dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan nanti pertanyaan atau kita diskusi. Ini sebenarnya harusnya tadi sebelum saya ngisi itu ada kuesioner dulu ya, maksudnya biar saya tahu teman-teman itu sebenarnya pemahaman di AI-nya itu di mana gitu. Cuman ini ya udah karena udah kadung. Nanti kita diskusi aja. Oke, terima kasih. Cukup ya, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman.